Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang, penuh berkah dan penuh manfaat, sehingga kita bisa menyelesaikan segala urusan dengan penuh kemudahan dan penuh kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan menceritakan bab Satrio Piningit, Nalaguna, manusia yang penuh jasa dan penuh legenda untuk sebuah desa, yakni desa Cibuyur. Ini tepatnya di wilayah Dusun Randu, yaitu dulu ada seorang namanya Punggawa dari Kerajaan Pajang, yakni penasehat Diponegoro, Pangeran Diponegoro, yakni namanya Eyang Nalaguna. Eyang Nalaguna ini luar biasa kesaktiannya, sehingga saat itu dinobatkan sebagai lurah atau kubu pertama di desa Cibuyur yang sekarang adalah Kades itu. Kades desa Cibuyur ini yang pertama yakni adalah Eyang Nalaguna. Eyang Nalaguna ini sebenarnya merupakan penasehat daripada Pangeran Diponegoro saat itu. Ketika Diponegoro ditangkap oleh Belanda karena kelicikan dan kebusukan Belanda untuk memperdaya beliau dengan perundingan, sehingga para punggawanya pun lari kemana-mana, tersebar kemana-mana. Salah satunya adalah Eyang Nalaguna ini yang bermukim di sini, yakni di Dusun Randu, tepatnya di namanya Dukurandu ya. Dukurandu itu istilahnya dusun ya. Dusun itu adalah bagian daripada pedesaan. Nah, tepatnya dulu beliau singgah di sana tuh, Mas. Nah, itu yang ada pohon cengkeh ke sana, itu beliau bermukim di situ hingga meninggalnya. Beliau penuh sangat penuh kemanfaatannya, berjasa sekali buat kita semua sebagai warga Cibuyur. Karena apa? Beliau mampu membuatkan irigasi yang bisa menembus bukit-bukit di sini. Nah, ini salah satu adalah bagian daripada namanya irigasi ini. Wangan Jero. Ini apa ya? Ini terjadi sebuah ini karena udah lama ini ya, belum direnovasi nih. Mungkin sudah dilaporkan kepada desa ya, tapi belum. Ini dulu. Nah, ini Wangan Jeronya adalah di bawah sana itu. Nah, ini adalah Wangan Jero itu di bawah. Itu ke sana itu. Nah, di daerah sana itu. Karena adalah itu Wangan Jero. Ini adalah Wangan Jero yang berjarak antara sekitar ya 5-6 kilo menembus bukit beliau. Luar biasa beliau itu. Dengan penuh semangat, penuh pengorbanan dan dedikasi, serta betul-betul karena ibadah dengan keikhlasan kepada Sang Pencipta alam semesta ini demi memakmurkan warganya, yakni warga desa Cibuyur. Dan di Dukurandu inilah tepatnya sungai ini atau Wangan ini. Kalau di sini parit itu namanya Wangan ya, Mas ya. Jadi Wangan itu namanya parit sungai kecil, Wangan Jero sini. Nah, ini untuk mengairi irigasi ke sana. Luar biasa beliau karena dulu hutan belantara di sini, sehingga beliau perlu namanya babat alas istilahnya ya. Jadi sono sampai terus. Jadi di perbukitan ini, kita itu di bawah perbukitan ini. Nah, sekarang karena banyaknya perumahan udah mulai dirata-ratakan ya. Sangat luar biasa bahwa perjuangan Eyang Nalaguna ini patut menjadi sebuah contoh untuk generasi muda desa ini. Bahwa beliau tanpa pamrih membuat irigasi, tanpa minta dibayar, tanpa minta dipuji, tapi semuanya demi kemakmuran masyarakat desa ini. Nah, ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semua agar kita betul-betul dalam namanya berkehidupan itu betul-betul lah kita mengabdi kepada
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita hidup di desa, ya berbaktilah dan mengabdilah kepada desa itu dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Nah, inilah contoh daripada perbuatan manusia-manusia yang penuh dengan dedikasi dan mau mengorbankan segalanya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan kaumnya, untuk kepentingan warganya. Ini salah satu pemimpin atau Satrio Piningit yang perlu kita contoh, walaupun di sebuah desa sekalipun. Kita perlu untuk selalu mendedikasikan hidup kita, ilmu kita, untuk kita berikan kepada mana yang kita singgahi atau kita tinggali. Bahkan mungkin yang lebih luas lagi, bahwa kita hidup di negara yang kita cintai ini, ya betul-betul kita korbankan seluruh jiwa, raga, pikiran, harta kita untuk membangun hasanah. Hasanah yang betul-betul bisa untuk bermanfaat untuk orang banyak. Sementara waktu sekarang ini kebanyakan orang-orang sudah tergelincir dalam satu kemunafikan, dalam satu kerakusan, keserakasan, hanya mementingkan dirinya sendiri, keluarga bahkan golongannya. Tapi tidak untuk Satrio Piningit yang satu ini, yakni Eyang Nalaguna. Eyang Nalaguna itu betul-betul manusia yang patut dicontoh, Satrio Piningit yang patut dicontoh untuk kita semua. Walaupun beliau hidup di desa kecil ini. Namun pada dasarnya Satrio Piningit Nalaguna ini merupakan penasehat daripada seorang pangeran, yaitu Raja Pajang, yakni Pangeran Diponegoro. Makanya kita harus bangga sebagai warga Cibuyur ini atau desa ini dengan adanya Mbah Nalaguna ini yang patut kita contoh dan patut kita tiru. Agar kita selalu mengembangkan sifat-sifat kesatria, sifat-sifat yang mau berkorban untuk namanya masyarakat, berkorban untuk kepentingan umum di atas daripada kepentingan pribadinya. Untuk kali ini saya juga mungkin keterbatasan saya untuk memaparkan itu. Sehingga Mbah Nalaguna ini akhirnya menetap di desa ini dan juga dinobatkan menjadi lurah Kuwu atau kades untuk yang pertama kalinya di desa ini, yakni Desa Cibuyur, Kecamatan Warungbring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Eyang Nalaguna adalah Satrio Piningit yang patut kita contoh di desa ini, di kabupaten ini, di kecamatan ini, di provinsi ini, bahkan di Nusantara ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.